إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan iman kepada hari akhir adalah merupakan salah satu keimanan yang akan melahirkan kepada orang yang beriman kepadanya kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Dan bahkan beriman kepada hari akhir merupakan salah satu dari rukun iman. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semua orang yang terus senantiasa konsisten dalam mengikuti, meneladani dan mencontoh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara perkara yang paling besar yang akan memberikan pengaruh terhadap kebaikan hati seseorang, lurusnya amal seseorang, dan juga istiqomahnya dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman kepada hari akhir. Karena orang yang menyadari bahwa nanti akan dibangkitkan setelah dia berada dalam kubur, seorang yang meyakini dan menyadari bahwa nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak seorang pun lepas dari hisab ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna alaina hisabahum summa inna alaina hisabahum summa inna alaina hisabahum. Allah Subhanahu wa taala memastikan bahwasanya hisab tidak dilakukan melainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang akan Allah Subhanahu wa taala hisab, tidak terkecuali siapapun dia. Oleh karena itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, orang yang menyadari bahwa nanti juga setiap orang dia akan meniti sirat, yang boleh jadi seorang ada yang berjalan dengan begitu cepat sehingga dia tidak merasakan bahwasanya dia telah melewati sirat. Ada orang yang harus berjalan pelan sehingga dia berpikir bahwa dirinya akan terjatuh, namun dia selamat. Ada juga seorang yang berjalan sambil ngesot, dan bahkan dia sangat khawatir dia akan jatuh, karena bersama dengan perjalanan yang dia harus lewati ada bandul-bandul yang dia senantiasa mengait, yang boleh jadi pada saat-saat tertentu akan mengenai dirinya, namun dia selamat.
Namun ada juga orang yang dia berjalan dan kemudian di tengah perjalanannya harus dia jatuh ke dalamnya. Dan kemudian seorang ketika meyakini bahwasanya ujungnya nanti dia akan berada di surga atau akan berada di neraka, sangat-sangat berbeda dengan orang yang tidak meyakini akan hal ini. Sangat berbeda. Kenapa? Karena orang yang tidak meyakini bahwasanya dia akan mendapatkan apa yang tadi kita sebutkan, seolah-olah dia bebas untuk melakukan apa saja di dunia ini. Seolah-olah dia tidak akan ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia tidak akan dihisab. Seolah-olah dia akan merdeka di sana. Oleh karena itu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pentingnya beriman kepada hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum." Kebaikan itu bukan engkau menghadapkan wajah kalian, qibal masyriq wal maghrib, ke arah barat dan ke arah timur. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu man amana billah, seorang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu beriman kepada hari akhir maka akan menjadikan seorang memiliki pribadi yang saleh. Kenapa? Dia akan senantiasa mengukur bahwasanya apa yang dia lakukan dia akan bertanggung jawab. Kalau perbuatan baik dia berharap akan mendapatkan, dia akan memetik kebaikan tersebut. Namun kalau itu sesuatu yang buruk, ketidakadilan, kezaliman, berupa baik yang dikeluarkan dari lisannya, dari tangannya, dari kakinya, maka dia akan terus menanggung beban yang berat. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kesempatan yang pendek ini kami akan sebutkan setidaknya 4 hal pengaruh yang akan memberikan pengaruh besar kepada seorang yang beriman kepada hari akhir. Yang pertama, seorang yang beriman kepada hari akhir, dia akan melahirkan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bahwasanya tidak pernah kita sendiri, kita senantiasa ada yang mengawasinya, kita senantiasa ada yang melihatnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat, barang siapa yang beramal meskipun darrah, mithqala dzarrah, ini sebuah amal yang beratnya hanya sebesar darrah. Sebagian para ulama menjelaskan sebagaimana Syekh Shalih Fauzan bin Abdul Al-Fauzan dalam kitabnya Al-Kabair, beliau mengatakan darrah adalah semut kecil yang boleh jadi ketika dia berjalan seorang tidak akan mempedulikannya. Namun kalau itu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan yarah, dia akan melihatnya. Namun sebaliknya, ketika seorang dia wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, namun siapa yang melakukan keburukan meskipun sebesar zarrah, maka dia akan menerima akibatnya. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada hari akhir, dia akan senantiasa merasa bahwa dirinya ada yang mengawasinya. Mungkin satu ketika dia lupa, atau mungkin satu ketika dia terjerumus, namun dia akan segera ingat bahwa saya sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada satu dinding pun yang akan bisa menghalang-halangi pengawasan dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika seorang dia beriman kepada hari akhir, maka akan menahan dirinya dari perbuatan maksiat, akan menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa. Bahkan dia akan mengingat, bahkan boleh jadi jangankan ketika dia melakukan dosa, perbuatan mubah yang dia berlebihan akan mengingatkan kepada dirinya bahwa dia akan dihisab satu hari. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, awalnya Rasulullah SAW keluar. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan Al-Imam At-Tirmidzi menyebutkan di dalam Asy-Syama'il pada bab yang ke-52, bab tentang Aisyun Nabi SAW,
yakni penghidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Nabi keluar. Di mana Nabi keluar? Di saat yang biasanya orang tidak keluar, atau dia saat dikeluar di saat yang orang biasanya tidak keluar. Sehingga saat Nabi keluar tidak seorang pun dia jumpai. Ternyata tiba-tiba Abu Bakar datang. Saat Abu Bakar datang, Rasulullah SAW mengatakan, ada apa gerangan Abu Bakar? Engkau keluar di waktu-waktu seperti ini. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku merindukanmu. Aku ingin menjumpaimu. Aku ingin melihat wajahmu. Dan aku ingin mengucapkan salam kepadamu. Maka berjalanlah berdua. Saat berjalan sedang berbicara, tiba-tiba datanglah Umar. Saat datang Umar, maka Abu Bakar bertanya, wahai Umar, apa yang menyebabkan kau ini keluar di waktu yang tidak biasanya orang keluar? Kata Umar dia mengatakan, al-ju', aku keluar karena rasa laparku. Subhanallah. Manusia terbaik setelah Abu Bakar, dia merasakan kelaparan yang luar biasa sehingga dia keluar dengan harapan dia akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah akan memanggilnya dan kemudian akan diajak makan di rumahnya. Tapi ternyata Rasulullah pun sedang keluar. Maka Rasulullah SAW mengajaklah dua orang ini, Abu Bakar dan Umar, yakni ke rumahnya Abul Haythamah Al-Ansari. Maka saat datang ke sana, Rasulullah SAW mengetahui Abul Haythamah dia seorang sahabat yang banyak memiliki pohon kurma, dan dia juga memiliki banyak kambing-kambing. Namun Abul Haythamah dia tidak memiliki pembantu, tidak memiliki khadam, sehingga semuanya dikerjakan sendiri. Maka saat dia sampai di rumah Abul Haythamah, didapatinya Abul Haythamah tidak sedang di rumah, yang ada adalah istrinya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada istri Abul Haythamah, dia mengatakan, aina sahibuki, di mana suamimu? Maksudnya sahabat itu di mana suamimu? Dia mengatakan dia sedang mencari air dingin untuk kami. Maka ternyata tidak lama kemudian datanglah Abul Haythamah. Saat Abul Haythamah datang, dia membawa air dingin, begitu gembira sekali. Sehingga kemudian dia meletakkan air dan kemudian dia memeluk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat, ketika mereka kedatangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah dunia tidak ada harganya. Begitu gembira dan begitu sayangnya, sebagaimana kesaksian Samurah bin Jundub dan juga kesaksian sahabat-sahabat yang lainnya. Satu ketika Samurah dia berada di waktu malam, dalam keadaan malam yang terang benderang, bulan dalam keadaan bulan purnama. Saat itu dia berhadapan-hadapan dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka wajahnya sesekali dia memandang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun sekali dia memandang rembulan yang begitu terang. Dia pandang wajah Nabi, kemudian dia pandang rembulan yang terang. Berkali-kali dia ulangi. Setelah itu dia mengatakan, tidak ada yang aku saksikan lebih indah daripada wajah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kalau sekiranya satu hari full memandang wajah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan pernah merasakan bosan. Taib, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika itu dia memeluk baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba Abul Haythamah merasa bahwasanya dia tidak membawa apa-apa kecuali hanya membawa air untuk istrinya. Maka setelah memeluk dan mengucapkan salam kepada Nabi, dia pergi, dia mengajak ketiga orang ini, yakni baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, ke kebunnya. Karena kebunnya tidak jauh dari rumahnya. Dibawalah ke kebunnya. Saat sampai ke kebunnya, Abul Haythamah dia memetik beberapa tandan kurma. Ada kurma yang rutop, ada kurma yang tamar, ada yang basah, ada yang kering, atau yang masih agak mengkal. Maka dihidangkanlah kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Saat dihidangkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa engkau ambilkan untukku satu jenis kurma saja? Kata Abul Haythamah dia mengatakan, ya Rasulullah, kami suka kalau sekiranya engkau memilih mana yang kau suka.
karena saya tidak tahu mana yang kau suka dari keduanya. Mungkin yang rutab atau mungkin yang tamar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu makalah. Kemudian ketika itu Abu Bakar dan Umar, dia meminum seteguk air yang dihidangkan oleh Abu Haythamah. Setelah dia meminum, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan, "Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Sungguh apa yang kita makan, apa yang kita minum. Padahal ketika dia minum, padahal ketika dia makan, bukan dalam keadaan kenyang, dalam keadaan yang sangat lapar sehingga dia keluar. Namun Rasulullah SAW mengingatkan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Sungguh nanti apa yang kita makan, apa yang kita minum, Allah Subhanahu wa taala akan tanya. Allah Subhanahu wa taala akan tanya tentang apa yang kita nikmati hari ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang mubah, ini bahkan bukan mubah, kebutuhan. Makan dalam keadaan lapar itu kebutuhan. Namun mengingatkan kepada akhirat bahwa makanan yang kita makan adalah sesuatu juga yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwasanya seorang yang beriman kepada hari akhir, maka dia akan membuat seseorang yakni zuhud terhadap dunia. Merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan setelah dia berusaha dengan cara yang benar. Ada sebuah ungkapan dari kalangan para salaf di mana mereka mengatakan, "Mali walid dunya." Apa kaitannya aku dengan dunia? Innama mathali wa mathalud dunya karakibi istadalla tahta syajarah. Karena perumpamaanku dengan dunia seperti seorang musafir yang kemudian dia singgah di sebuah tempat berteduh, yang kemudian setelah dia akan segera tinggalkan tempat tersebut. Artinya dia tidak harus membawa banyak, tetapi dia harus membawa yang akan bisa menyelamatkan dirinya. Maka ini bagian bahwasanya seorang yang senantiasa bahwa dia akan dihisab, dia akan dibangkitkan dari kubur, dia akan ditanya, dia akan meniti sirat, dia akan diputuskan di mana satu dari dua, surga atau neraka. Maka dia akan merasa membawa apa yang bisa menyelamatkan dirinya di akhirat kelak. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri dia pernah memberikan nasihat. Kata beliau, "Al-mu'minu ahsanun nasi 'amalan." Seorang mukmin adalah orang yang senantiasa punya peluang, punya kesempatan untuk berbuat baik. Kenapa? Karena diamnya kebaikan, bicaranya kebaikan, berjalannya kebaikan, bahkan tidurnya adalah kebaikan. Wa saddun nasi khaufan, orang yang paling memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anfaqa misla jabali minal mal, kalaupun sekiranya seorang mukmin dia memberikan, menginfakkan hartanya sebesar gunung berupa emas, amina duna ayyu'ayina, maka dia tidak akan pernah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala sampai nanti dia bertemu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seorang tabi'in Umar bin Abdul Aziz, dia mengatakan, aku mengingat hari ketika manusia berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala, ada yang masuk surga dan ada yang masuk ke dalam neraka, dan aku tidak mengetahui mana jalan yang akan aku diperkenankan untuk memasukinya.
Kita tahu bagaimana peran yang begitu besar Umar bin Abdul Aziz. Hanya 2 tahun lebih saja, namun menjadikan negeri kaum muslimin begitu makmur sehingga tidak didapati seorang yang meminta-minta. Bahkan sulit untuk mencari orang yang akan menerima harta. Namun dia merasa khawatir. Kenapa? Karena begitu besar keimanannya kepada hari akhir, begitu besar keimanannya kepada hari di mana dia akan dihisab, akan ditanya, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya dan kepada kaum muslimin untuk senantiasa bertengger di dalam hatinya keimanan yang benar kepada hari kiamat, yang ini akan menjadikan seorang memiliki pribadi yang saleh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.